warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Aisyah, adalah mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2021 Universitas Negeri Padang. Hari ini 19 Juli 2021 akan melaksanakan ujian kinerja praktik pembelajaran UKM PPG. Mohon masukan dan bimbingan dari Bapak Ibu dosen penguji. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Zafira, silahkan disiapkan temannya. Siap, Grab. Sudah. Coba Ibu cek, kalian sudah menggunakan masker semua? Sudah ya, pastikan bajunya. Oke. Baik, nanti kita belajar sesuai dengan protokol kesehatan ya. Semuanya harus menggunakan masker. Kita tetap harus jaga kesehatan selama masa COVID ini dan jaga jarak ya. Silakan masuk dalam kelas. Zafira duluan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semua. Pagi luar biasa. Sekali lagi ya. Selamat pagi anak-anak ibu semua. Pagi luar biasa. Baik, terima kasih sudah hadir dalam pembelajaran kita kali ini. Sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, lebih baik kita berdoa terlebih dahulu supaya kita diberikan kelancaran dan manfaat setelah belajar hari ini. Silakan, Zafira dipimpin doanya. Bersiap. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita lanjutkan ke pembelajaran kita hari ini, Ibu akan mengecek kehadiran anak-anak ibu semua. Apakah semuanya sudah hadir? Yang pertama, Silvi Cantika. Hadir. Hadir ya. Yang kedua, Wara Aulia. Hadir, Bu. Alhamdulillah. Kita Roka. Hadir, Bu. Putri. Hadir, Bu. Oke. Yoski. Yoski ada. Oke, baik. Semuanya hadir. Alhamdulillah. Kita memulai pembelajaran kita hari ini. Adapun pembelajaran kita hari ini adalah mengenai konfigurasi BIOS. Ya, perhatikan di depan di layar monitor sana terlihat di layar slide pembelajaran atau materi kita hari ini. Nah, di depan ada kata-kata mutiara yang bisa menyemangati kita untuk pembelajaran kita hari ini. Semua orang memang tidak bisa mengubah masa lalunya, tetapi setiap orang berkesempatan mengubah masa depannya. Jadi mudah-mudahan anak-anak ibu semua bisa menerapkan kata-kata mutiara yang ada di depan tersebut di layar slide kalian, ya, bahwa kita itu bisa mengubah masa depan kita, ya, tapi masa lalu tidak bisa diubah. Jadi berarti tidak usah melihat ke masa lalu, tapi kita lihat masa depan kita supaya bisa meraih cita-cita. Gimana? Semangat belajar hari ini? Semangat ya. Kita lanjutkan. Baik, anak-anak ibu, kita lanjutkan. Kompetensi dasar kita untuk pembelajaran hari ini adalah menerapkan konfigurasi BIOS pada komputer itu pada aspek pengetahuan, kemudian melakukan setting BIOS itu pada aspek keterampilan. Kita lanjutkan lagi. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah setelah pembelajaran ini berakhir, anak-anak ibu semua
kalian dapat menjelaskan pengertian BIOS. Kalian dapat menganalisis fungsi BIOS, menganalisis komponen BIOS, kemudian menguraikan jenis-jenis BIOS, kemudian nanti pada aspek keterampilan kalian dapat melakukan setting BIOS. Kita lanjutkan. Indikator pencapaian kompetensi kita adalah yang pertama, menjelaskan pengertian BIOS, kemudian menganalisis fungsi BIOS, kemudian menganalisis komponen BIOS, menguraikan jenis-jenis BIOS, kemudian merumuskan langkah-langkah setting BIOS, kemudian pada keterampilan dapat melakukan setting BIOS. Nah, apa sih rincian materi pembelajaran kita hari ini? Kalian lihat tayangan depan. Adapun rincian materi kita adalah yang pertama konsep dasar BIOS, kemudian yang kedua adalah komponen BIOS, yang ketiga adalah jenis-jenis BIOS, kemudian yang keempat adalah setting BIOS. Nah, perhatikan layar slide di depan, anak-anak ibu semua. Ketika kita menghidupkan PC kita, komputer kita, laptop kita, nah, kadang-kadang kita pernah mendapatkan pengalaman yang berbeda-beda saat menghidupkan komputer. Nah, dari gambar slide di depan, ada nggak yang bisa memaparkan itu dalam kehidupan sehari-hari pernah nggak mengalami seperti yang ada di slide di depan? Ya, silakan Audi. Pernah Bu, Ya. saya membaca di internet. Itu namanya BIOS. Pada saat menghidupkan komputer yang tampil seperti layar di depan. Iya Ibu. Ya. Oke, terima kasih. Silakan duduk Audi. Baik, jadi begitu ya. Saat kita menggunakan komputer, PC kita, laptop kita, itu banyak hal yang bisa terjadi yang menyebabkan masalah pada saat kita menggunakannya. Salah satunya seperti yang dijawab oleh Audi, ya, bahwasannya pada saat kita menyalakan komputer kita langsung masuk ke BIOS. Jadi ini adalah layar BIOS. Nah, baik, perhatikan tayangan video berikut, ya. Anak-anak ibu fokus untuk menyimak video yang ada di depan. Kira-kira orientasi masalah di sini, apa permasalahan yang terjadi pada video yang ditampilkan pada slide? Ibu putar, silakan disimak baik-baik, silakan dianalisis permasalahan apa yang terjadi di tayangan video tersebut. Ibu putarkan ya, disimak. Nah, jadi dia langsung masuk ke BIOS ya, tidak bisa start ke Windows ya. Coba ulang lagi. Ya, jadi dalam kasus seperti ini bisa disebabkan beberapa kendala ya. Oke, sudah diperhatikan? Nah, oke, baik, dari video tersebut terlihat ada permasalahan yang muncul di tayangan video pada slide. Kira-kira anak-anak ibu ada tidak yang bisa memaparkan masalah apa yang terjadi pada tayangan video tersebut? Silakan, Farah. Dari video yang saya amati barusan Ibu, saat laptop dinyalakan tidak bisa langsung start ke Windows. Ya, betul sekali. Silakan duduk, Farah. Kasih aplaus buat Farah. Ada yang menemukan masalah yang berbeda dengan Farah? Ya, silakan Yoski. Mungkin prosesornya rusak.
Ya, bisa saja prosesornya yang rusak. Silakan duduk. Tepuk tangan buat Yoski. Terima kasih jawabannya Wala dan Yoski. Memang betul ya. Tadi kita lihat di tayangan video bahwasannya ketika laptopnya dinyalakan, dia selalu masuk ke layar BIOS. Di situ permasalahannya, dia tidak bisa langsung start Windows. Layar desktopnya tidak tampil. Nah, jadi permasalahannya tidak dapat masuk ke layar start Windows. Jadi selalu komputer setiap dinyalakan masuk ke layar di BIOS. Ketika kalau kita masuk langsung ke BIOS, kita tidak bisa melakukan pengolahan data, mungkin membuka aplikasi-aplikasi yang lain. Nah, baik. Untuk selanjutnya, nah, kemarin Ibu sudah memberikan modul ya pembelajaran, Ibu share melalui Google Classroom atau GCR-nya. Sudah ada yang baca? Sudah dibaca? Sudah membaca. Kira-kira menurut yang pengalaman literasi kalian, siapa yang bisa memaparkan? Menurut pendapat kalian itu apa sih pengertian BIOS yang sudah dibaca dari modulnya, literasi modul? Ya, Sylvie silakan. Pengertian BIOS adalah suatu program atau software antarmuka tingkat rendah yang berfungsi untuk mengendalikan serta mengontrol perangkat pada komputer. Ya, baik, terima kasih. Silakan duduk, Sylvie. Siapa sudah Sylvie? Ya, kita cek ya pengertian BIOS. Betul, ya dari apa yang disampaikan oleh Sylvie sangat betul sekali. Bahwasanya BIOS itu merupakan program atau software tingkat rendah yang fungsinya untuk mengendalikan atau mengontrol perangkat keras komputer. Nah, betul ya. Jadi kalau singkatan dari BIOS itu siapa yang tahu? Ya, silakan Rahma. Singkatan dari BIOS adalah Basic Input Output System. Ya, betul. Silakan duduk. Terima kasih Rahma. Kasih aplaus Rahma. Ya, benar ya. BIOS itu singkatan dari Basic Input Output System. Siapa yang bisa menyebutkan konfigurasi dasar BIOS? Ya, silakan. Sylvie. Macam-macam konfigurasi dasar BIOS adalah tanggal, waktu, kinerja, stabilan komputer, serta konfigurasi. Ya, silakan duduk. Tepuk tangan buat Sylvie. Ya, betul yang disampaikan oleh Sylvie. Bahwasannya konfigurasi dasar BIOS itu bisa melakukan setting terhadap tanggal, kemudian dapat waktu, kemudian apa lagi? Nah, coba perhatikan di depan. Konfigurasi pada proses booting, kinerja, kestabilan komputer. Nah, tuh. Nah, coba perhatikan di layar monitor atau di layar slide di depan. Kita melakukan ice breaking sejenak supaya Ibu lihat nih anak-anak Ibu sudah kaku nih. Nah, supaya kita bisa semangat lagi untuk melanjutkan pembelajaran kita hari ini, silakan berdiri terlebih dahulu. Oke, lihat di depan, ice breaking-nya adalah kita melakukan komunikasi jika maka secara estafet, secara bersambung. Teman satu mengucapkan kalimat yang pertama, sekarang yang kedua. Coba lihat, di situ ada contohnya. Orang pertama mengatakan kalimat, menyebutkan kalimat jika aku rajin. Orang kedua menyambungkan dengan maka aku berhasil. Berarti menyambungkan kalimat ya. Jika maka, gunakan kata-kata jika maka. Jika saya
jadi titik, maka titik-titik. Gitu ya. Oke, baik, siap? Siap. Siap. Orang yang pertama yang akan melakukan ice breaking yang namanya awalannya Z. Siapa? Sira, silakan. Jika aku makan, Farah, sambung. maka aku kenyang. Selfie. Kenyang aku nggak makan lagi. Jika Tiga lagi. Silakan apa? Orang pertama. jika aku mandi, Putri. Tepuk tangan. Ya. Nah, kita lakukan diskusi kelompok. Silakan dibuat kelompok. Ini dijadikan kelompok pertama, kelompok kedua, dan kelompok ketiga. Kita melakukan diskusi dengan soal yang ada di depan, dan LKPD-nya juga nanti akan Ibu langsung bagikan, supaya bisa kalian kerjakan. Silakan buat di kelompok. Ya, silakan. Nggak bisa duduknya Pak. Anak-anak Ibu semua, Ibu bagikan LKPD-nya. Dan nanti sekalian asesmen untuk keterampilan ya, nanti dibawa di lab. Anak-anak, untuk melakukan pencarian boleh dibuka kembali modulnya di GCR yang kemarin Ibu bagikan. Boleh juga kamu browsing melalui internet. Silakan dikeluarkan handphonenya untuk melakukan browsing. Silakan menggunakan handphonenya. Yang pertama ya, itu ada soalnya di depan, silakan. Dan sekaligus LKPD-nya dikerjakan. Selesai? Sudah melakukan pencarian dan selesai semua? Kelompok 3? Kelompok 2? Kelompok 1? Sudah. Oke, baik. Siapa yang akan mempresentasikan untuk yang pertama, jenis-jenis bios? Penemuannya apa? Silakan. Kelompok 1 ya. saya perwakilan dari kelompok ini. Nah, Berdasarkan penemuan kami dari berbagai sumber, berikut jenis-jenis bios. Bios ARMY, Bios Award, Compact, IBM Activas, dan ThinkPad. Oke, silakan duduk. Ada yang bisa melengkapi jawabannya kita Loka? Ya, kelompok 3. Menurut penemuan kelompok saya, jenis-jenis BIOS yang harus dilengkapi adalah Microwave Research atau Mr. BIOS, yang kedua BIOS Phonic, yang ketiga komputer Riba Toshiba. Oke, betul ya? Betul nggak? Kelompok 2? Betul ya? Oke, tepuk tangan buat kelompok 1 dan kelompok 3. Berikutnya, siapa
mempresentasikan fungsi BIOS. Ya, kelompok 2, silakan. Saya perwakilan dari kelompok 2 ingin menjelaskan fungsi BIOS. 1. Inisialisasi serta pengujian perangkat keras. 2. Membuat dan menjalankan sistem operasi. 3. Mengatur konfigurasi data komputer. 4. Membantu sistem operasi dalam perangkat keras. Ya, silakan duduk Okta. Bagaimana, ada yang mau menanggapi atau mau bertanya ke kelompok 2? Ada? Tidak ada? Berikutnya, yang ketiga, bagaimanakah cara masuk layar kerja BIOS? Kelompok mana yang bisa mempresentasikan? Ya, silakan kelompok 3, BIOS Ki. Dari yang saya dapatkan, yang pertama-tama untuk masuk ke layar kerja BIOS itu nyalakan komputer terlebih dahulu, lalu tekan tombol F2 atau delete menurut motherboard masing-masing. Setelah itu baru kita bisa men-setting dari tanggal, bulan, dan waktu. Lalu kita juga dalam BIOS itu kita bisa mengecek RAM harddisknya dan penyimpanan dalam motherboardnya. Ya, sudah sangat lengkap sekali. Terima kasih BIOS Ki. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Ada yang ingin bertanya atau menanggapi kelompok 3? Ya, silakan Mara, kelompok 1. Mengenai penjelasan dari kelompok 3 tadi, setelah laptop dinyalakan, bisa tekan F2 atau delete. Apakah kita bisa masuk ke dalam BIOS dengan cara lain, tidak hanya dengan F2 atau delete saja? Terima kasih, Bu. Ya, silakan duduk Wara. Bisa dijawab BIOS Ki. Kelompok 3 bisa menanggapi. Silakan BIOS Ki. Tidak ada cara lain selain mengklik tombol F2 atau delete. F2 dan delete. Ya. F1 bisa nggak? Bisa, Bu. Udah selesai diskusi kelompok. Boleh anak ibu dilihat ke depan tayangan video bagaimana cara kita melakukan setting BIOS. Nah, di sini karena materi kita adalah konfigurasi BIOS, maka keterampilan kita di sini adalah kita dituntut bisa untuk melakukan setting BIOS. Nah, bagaimana cara men-settingnya? Kita perhatikan layar dari depan, videonya akan ibu tayangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Bro Cahyono. Kita belajar bersama literasi digital dengan Blogger. Teman-teman semua, setelah kemarin kita belajar bersama bagaimana cara merakit komputer, selanjutnya kita akan belajar bagaimana cara setting BIOS. Jadi teman-teman semua, setting BIOS di sini biasanya kita lakukan sebelum kita melakukan instalasi Windows di komputer ataupun di laptop kita. Teman-teman semua, kita langsung saja mempraktekkan bagaimana cara melakukan setting BIOS. Yang pertama, kita tekan tombol power pada Nah, diperhatikan caranya. kemudian tunggu beberapa saat sampai komputer nyala ataupun monitor ini menyala. Ada beberapa jenis motherboard ya. Setelah kita tekan tombol power, kita harus menekan terus tombol delete ya pada keyboard ataupun F2 ataupun F1 ya. Tergantung dari jenis motherboard masing-masing komputer ataupun laptop. Nah, kalau di sini contohnya untuk menuju halaman BIOS kita diminta menekan tombol F1. Oke teman-teman, saya tekan tombol F1 untuk menuju halaman BIOS. Nah, kurang lebih seperti ini teman-teman ya, halaman BIOS kurang lebih seperti ini. Nah, di sini menu-menunya. Ya, di sini saya menekan tombol anak panah atas, anak panah bawah, ya, anak panah ke kanan, anak panah ke kiri, ya, untuk memilih menu yang ada. Ya. Nah, biasanya setiap kita ingin mengatur BIOS, ya, misalnya kita ingin instalasi Windows ataupun instalasi ulang Windows di komputer ataupun laptop. Biasanya kita hanya mengubah dua menu ini, yaitu standar CMOS setup dan advanced setup. Oke, kita lakukan ataupun kita coba satu-satu. Yang pertama, standar CMOS setup ya, kemudian kita enter.
Nah, di sini kita akan mengatur tanggal. Nah, ini untuk pengaturan waktu dan tanggal. CMOS setup. Ya, Kita di fokus sini di kita bisa waktu dan mengatur tanggal dari dulu. bulan, kemudian tanggal dan tahun. Ya. Nah, untuk mengganti kita bisa ketik langsung ataupun di sini ada ini ya, ada petunjuknya. Untuk mengganti kita bisa menggunakan tanda plus ataupun tanda main. Tapi itu nanti teman-teman ya, tergantung dari jenis monitor tiap-tiap komputer ataupun laptop. Nah, ataupun kalau kita ingin cepat ya, sebenarnya kita tinggal ketik aja, misalnya seperti ini ya. Misalnya sekarang bulan, jadi yang ini yang pertama itu bulan, kemudian tanggal, ini tahunnya. Bulan 08, kita ketik, kemudian enter seperti ini ya. Sekarang tanggal 16, saya ketik 16, kemudian enter. Itu lebih cepat ya. Kemudian tahun 2020. Kemudian diakhiri dengan enter. Nah, jadi langkah untuk pengaturan tanggal sudah selesai ya teman-teman ya. Nah, selanjutnya, jadi kurang lebih seperti itu teman-teman ya, cara melakukan setting BIOS. Mudah-mudahan ya sedikit ini bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi digital. Baik, kita sudah menyaksikan menyimak tayangan video bagaimana cara melakukan setting BIOS, yang mana di sini difokuskan kita melakukan setting BIOS pada standar CMOS setup. Nah, itu yang diatur adalah waktu dan tanggal. Kemudian kita bisa juga melihat detail kapasitas hard disk yang ada di komputer kita. Kemudian apakah perangkat keras yang kita gunakan itu berfungsi atau tidak. Nah, itu bisa kita lihat dengan cara statusnya di CMOS setup, enable atau disable. Ya, kalau enable berarti dia berfungsi, kalau tidak berarti disable. Nah, kemudian di sini sudah bisa kita memecahkan masalah yang ada di awal tadi. Tadi kita melakukan orientasi masalah bahwa di tayangan video tersebut apa yang terjadi? Tidak bisa langsung masuk start ke BIOS. Nah, kemungkinan sangat besar terjadi itu adalah pengaturan standar bootingnya. Maka saat kita booting komputer, menghidupkan komputer, menyalakan komputer, maka dia akan kembali ke start Windows. Jadi start Windowsnya muncul langsung tampil. Tidak lagi sama seperti hal yang permasalahan yang ada di awal tadi, yaitu apa yang terjadi? Tidak bisa masuk ke start Windows. Nah, salah satu cara solusi untuk mengatasinya adalah melalui BIOS ya. Kita atur standar booting. Gitu ya? Nah, baik. Anak-anak Ibu, untuk itu karena kita tadi sudah menyimak memecahkan permasalahan yang ada di awal tadi, kemudian kita sudah mencari informasi mengenai jenis BIOS, kemudian fungsi BIOS, kemudian bagaimana cara setting BIOS di tayangan video sudah kita simak. Kemudian tinggal kita mempraktekkan. Nanti akan ada demonstrasi setelah mempraktekannya bagaimana apakah kalian sudah bisa melakukan setting BIOS, terutama waktu dan tanggal, yaitu CMOS setup ya. Nah, untuk itu mari kita ke laboratorium komputer berpindah tempat untuk melakukan setting BIOS. Baik, kita lanjutkan. Silakan anak-anak Ibu, kalian mempraktekkan bagaimana cara melakukan setting BIOS. Fokus di komputernya masing-masing. Praktekkan dengan cara sesuai dengan yang ada di tayangan video tersebut yang tadi sudah kita simak secara bersama. Nah, silakan dilakukan praktek di komputer masing-masing. Dibooting komputernya, kemudian kalian bisa tekan tombol delete, F1 dan F2 tergantung motherboard ini masing-masing ya komputernya.
Oke, baik. Siapa yang sudah bisa mempraktekkan bagaimana cara melakukan setting BIOS? Fokus kepada CMOS, waktu dan tanggal dulu yang kita praktekkan. Siapa yang sudah? Yoski? Saya dulu. Oke, Yoski bisa? Bisa dulu. Silakan. Oke, sebelum masuk ke dalam BIOS ini, terutama kita nyalakan nyalakan komputernya dulu. Setelah itu kita klik delete berkali-kali atau F2 menurut motherboardnya masing-masing. Setelah itu nanti akan ditampilkan seperti ini. Pertama-tama kita mengubah waktunya. Sekarang jam 11, enter. Menitnya ke 15, enter. Lalu kita ke bawahin untuk mengganti tanggalnya, sang tanggal 19, enter. Bulan Juli, enter. 2021, Ya. enter. Setelah itu kita bisa mengecek harddisknya atau boot setting configuration-nya. Nah, di mana bisa kita ngeceknya? Untuk mengeceknya di tempat boot, lalu kita ke boot setting configuration, quick bootnya enable atau terdeteksi, Ya. terus quiet bootnya juga enable, add on ROM Jadi kalau enable berfungsi ya. berfungsi, lalu add on ROM display mode, force BIOS, lalu boot up numlock-nya on, mouse supportnya auto, Otomatis ya. otomatis, dan yang lainnya juga Enable. enable. Itu yang disable apa? Yang disable ini interrupt 19 capture. Lalu untuk Kalau udah selesai kita melakukan setting, mana tadi udah waktu dan tanggalnya udah disetting dengan sudah, benar? kalau Mana? sudah selesai semua, kita ke tempat exit, lalu Mana save exit? change and exit, klik enter, lalu oke. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Yoski yang sudah mendemonstrasikan bagaimana cara melakukan setting CMOS setup, ya, terutama waktu dan tanggal. Kemudian melakukan pengecekan perangkat keras yang terdeteksi atau enable. Kalau enable berarti dia berfungsi normal. Apa saja tadi yang sudah dicek, Yoski? Perangkat kerasnya ada mouse, berfungsi enable. Kemudian ada ROM display, ya, terus juga ada sistem memori, ya, sistem memori. ada boot juga, Ada bootnya berfungsi dengan baik, enable. ya, atau enable ya. Ya. Oke, baik. Terima kasih. Kita berikan aplaus buat Vicky yang sudah melakukan bagaimana cara melakukan setting BIOS. Ibu harapkan anak-anak ibu semua juga yang lainnya bisa melakukan setting BIOS. Nah, ketika terjadi permasalahan seperti yang tadi di awal, kenapa start Windows-nya tidak bisa tampil, itu kita bisa melakukan setting di BIOS. Untuk berikutnya, siapa yang bisa menarik kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini? Ya, silakan, Silvi. Menurut kesimpulan yang saya dapat simpulkan tentang pembelajaran kita pada hari ini adalah
pengertian dari BIOS, yaitu BIOS adalah suatu program atau software antarmuka tingkat rendah yang berfungsi untuk mengendalikan serta mengontrol perangkat keras pada komputer. Selain itu, kepanjangan dari BIOS adalah Basic Input Output System. Adapun jenis-jenis BIOS adalah BIOS AMI, BIOS Award, dan juga komputer riba Toshiba. Selain itu, ada fungsi-fungsi dari BIOS dan juga cara menyeting BIOS. Ya, terima kasih Silvi yang sudah melakukan penjelasan. Dan untuk LKPD dan asesmen kinerja LP5-nya silakan dikumpulkan dulu. Sudah semua ini? Sudah. Ya. Baik, dari pembelajaran kita hari ini, siapa yang bisa melakukan refleksi diri, apa ilmu yang didapatkan dan berguna, bermanfaat bagi dirinya sendiri maupun kita bersama, baik secara langsung maupun tidak langsung. Siapa yang bisa melakukan refleksi diri? Audi, silakan coba Audi. Saya bisa jadi tahu apa itu fungsi BIOS, apa jenis-jenis BIOS Bu. Itu saja? Iya. Oke, baik. Tepuk tangan buat Audi. Baik, anak-anak ibu, pembelajaran kita alhamdulillah sudah berakhir dan kita sudah berhasil tadi Fioski mendemonstrasikan bagaimana cara melakukan setting BIOS, terutama pada CMOS setup, waktu dan tanggal, kemudian pengecekan pada perangkat keras apakah enable atau disable, berfungsi atau tidak. Nah, kemudian untuk berikutnya Ibu sudah share link postas yang ada di Google Classroom. Silahkan nanti setelah pembelajaran ini berakhir di rumah kalian melakukan atau menjawab soal-soal yang terdapat pada postas. Linknya sudah Ibu bagikan di Google Classroom. Nah, kemudian tugas-tugas yang lainnya nanti akan Ibu informasikan lebih lanjut melalui grup WhatsApp. Ya, terima kasih untuk pembelajaran kita hari ini. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, kita yel-yel dulu supaya semangat sampai di rumah, sehingga tetap semangat. Apa yang kita pelajari hari ini bisa selalu mengingatnya, kemudian bisa menerapkannya pada PC laptopnya masing-masing di rumah apabila terjadi permasalahan yang seperti yang sudah kita pelajari tadi, ya, yang ada pengaturan ada hubungannya pengaturan dengan di BIOS. Oke, siap ya? Ya. Anak pintar. Belajar, sukses. Sekali lagi ya. Anak pintar. Belajar, sukses. Ya, mudah-mudahan dengan menyemangati seperti itu kalian benar-benar bisa menjadi orang yang sukses, tercapai cita-citanya nanti. Amin. Ya, Ibu doakan, amin amin ya robbal alamin. Oke, baik, sebelum kita istirahat, pulang ke rumah masing-masing, alangkah baiknya kita berdoa untuk mengakhiri pelajaran hari ini. Untuk pembelajaran minggu depan kita lanjut dengan bagaimana cara menginstal software aplikasi untuk minggu depan, ya. Jadi untuk itu silakan Sasira dipimpin kembali doanya. Siap. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Memberi salam.